Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persib Bandung kembali ke GBLA hadapi Borneo FC. Persib Bandung kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat untuk laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 melawan Borneo FC. Duel itu akan dilangsungkan pada Jumat 22 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Proses renovasi di Stadion GBLA disebut sudah rampung. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiyat, membenarkan hal tersebut. Andang juga menegaskan, pertandingan tersebut sudah bisa disaksikan oleh penonton. Namun lanjutnya penonton hanya bisa mengisi tribun barat dan tribun timur saja. Sedangkan area utara dan selatan harus ditutup sesuai dengan hukuman yang telah diberikan Komite Disiplin PSSI. Imbas dari insiden yang terjadi saat menghadapi Persija Jakarta pada September 2024 yang lalu. Persija menang 3-1 uji coba lawan Persipal. Persija Jakarta berupaya menjaga mesinnya tetap panas di tengah jeda kompetisi karena FIFA Matchday dengan menggelar uji coba. Persija beruji coba melawan tim Liga 2 Persipal Palu di Stadion Pakansari Bogor. Uji coba itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persija. 3 gol kemenangan Persija berasal dari penyerang asal Brazil Gustavo Almeida. Pelatih Persija, Carlos Peña, menjadikan uji coba ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi Perseba Surabaya pada Jumat 22 November nanti. Pada pertandingan melawan Persipal Palu, Carlos Peña memberikan menit bermain untuk Akbar Arjunsyah, Dia Syahid, Andre Arido, dan Zabi Goli. Para pemain itu belum mendapatkan jam terbang di Liga 1 2024-2025. Selain itu, Pena juga pertama kalinya memainkan Hansa Muyama Pranata. Ini jadi momen comeback Hansamu setelah menepi cedera selama 9 bulan. Paul Munster genjot finishing Persebaya. Meski berada di posisi runner-up klasemen sementara, Perseba Surabaya baru mencetak 9 gol dari 10 pertandingan. Catatan ini jelas menjadi pekerjaan rumah, mengingat Green Force membutuhkan lebih banyak gol untuk bersaing di papan atas. Statistik menunjukkan Perseba Surabaya telah mencatatkan 39 peluang on target dari total 80 kali percobaan sepanjang musim ini. Namun konversi peluang menjadi gol mereka masih rendah, dengan rata-rata 4 peluang dibutuhkan untuk mencetak 1 gol. Paul Munster mengakui timnya perlu lebih efektif dalam menyelesaikan peluang yang ada. Oleh karena itu, sesi latihan terakhir tim difokuskan untuk mengasah kemampuan finishing touch para pemain. Penyelesaian akhir adalah hal yang masih perlu banyak diperbaiki, ujar Munster usai sesi latihan. Menurutnya, ketajaman di depan gawang menjadi elemen penting yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi Macan Kemayoran. Trauma PSS, Arema FC pantang remehkan Madura United. Arema FC terus mematangkan persiapan jelang laga melawan Madura United pada Kamis 21 November 2024. Meski unggul 9 poin dan berada di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga 1, pelatih Arema FC Joel Corneli menegaskan timnya tidak akan meremehkan Madura United yang saat ini berada di posisi ke-17. Pengalaman pahit kalah 3-1 dari PSS Sleman saat tim tersebut juga berada di papan bawah masih membayangi Corneli. Kondisi saat ini persis seperti saat kami melawan PSS Sleman. Kami kira mengalahkan mereka itu mudah karena posisinya di bawah, tapi kenyataannya kami gagal membawa poin, ujar Corneli. Laga melawan Madura United menjadi partai tandang ke-7 bagi Singoedan musim ini. Dalam 6 pertandingan tandang sebelumnya, Arema FC hanya mengalami 1 kekalahan, menunjukkan kekuatan mereka saat bermain di kandang lawan. Namun Corneli tetap rendah hati dan mengingatkan timnya untuk terus waspada. Prediksi bocah noda Indonesia kalah dari Jepang terbukti. Ya, sebelumnya pelatih asal Kroasia itu sudah memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kesulitan untuk bisa mengalahkan Jepang, sebab ia menilai tim Samurai Biru merupakan tim paling kuat di Asia.
Hujan Huda tak menampik banyak yang berpendapat tidak realistis mengenai pertandingan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan ada yang menyebut timnas Indonesia bisa memenangi Piala Dunia. Tapi tidak bisa karena Indonesia sebelumnya saja belum pernah lolos. Harus realistis. Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini, kata Hujan Huda. Erick Thohir pecat Sintayong jika kalah lawan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran usai laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk soal kinerja pelatih Sintayong. Satu hal yang pasti, saat ini Erick Thohir mengaku tak bisa langsung memutuskan pemecatan Sintayong karena belum ada hasil evaluasi yang jadi bahan pertimbangan. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di laga ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November mendatang. Nasib timnas Indonesia berada di ujung tanduk karena merupakan juru kunci klasemen grup C. Pasukan Sintayong berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Erick mengatakan akan menunggu hasil pertandingan kontra Arab Saudi. Dia menegaskan semua pihak akan tetap dievaluasi setelah pertandingan itu. Kaget jawaban oleh Romaini meski timnas Indonesia dibantai Jepang. Pasca pertandingan Indonesia dibantai Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memastikan kembali ketersediaan oleh Romaini mau atau tidaknya dinaturalisasi. Jawaban Ole sangat mengejutkan. Oleh Romaini, pemain yang diproyeksikan menjadi striker utama timnas Indonesia sedang dalam proses naturalisasi agar dapat memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025 nanti. Erick Thohir pun memastikan langkah ini setelah bertemu dengan pemain tersebut. Dalam pertemuan itu, Erick menilai Romaini memiliki potensi besar dan dedikasi yang tinggi untuk membela Indonesia. Ia pun menekankan bahwa kecintaan Romaini terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini. Oleh Romaini yakin dapat membawa perubahan positif bagi performa timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah 4-0 dibantai Jepang. Yakin? Kata Erick Thohir mencontohkan obrolan dengan Ole Romaini. Dia bilang yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat timnas Indonesia. Lanjut Erick Thohir. Nah, saat ini timnas Indonesia memang menghadapi kendala di sektor penyerang. Komentar Cristiano Ronaldo jelang timnas versus Arab Saudi. Arab Saudi belum menemukan performa terbaiknya. Nyatanya, The Green Falcons juga meraih hasil imbang ketika bertemu Australia. Akan tetapi Arab Saudi yang akan berhadapan tim merah putih kali ini berbeda dengan awal mereka bertemu. Penyebabnya adalah Green Falcons sudah berganti pelatih. Adalah Hervé Renards yang menjadi komando bagi Firas Al-Buraikan dan kawan-kawan. Adapun di pertemuan pertama, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin di markas Arab Saudi. Salah satu bintang sepak bola yang kini bermain di Liga Arab berkomentar tentang laga ini. Cristiano Ronaldo memprediksi Indonesia akan kesulitan menang lawan Arab Saudi. Ya, saya merasa Indonesia tak punya peluang besar menang lawan Saudi Arabia. Mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Saudi memang belum menemukan performa terbaik mereka. Hanya harus bersabar menunggu kesalahan dari Indonesia. Satu-satunya yang harus diperhatikan adalah dukungan yang luar biasa dari Ultras Garuda. Itu luar biasa, ucap The God Bang Dodo, mengatakan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti.